Beberapa hari kemudian, Lulu telah diaudit oleh dokter dari maskapai dan ia dinyatakan memiliki gangguan mental. Pusing. Lulu tidak sehat secara mental untuk menjadi pramugari dan seakan untuk menambah penderitaannya. Lulu pun juga terancam mendapat sanksi, sebuah sanksi yang menyatakan perilaku mengganggu ketertiban dan kenyamanan dalam penerbangan. Tolong, tolong, si Lulu ini di dalam toilet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dalam lindungannya. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan ini saya akan membagikan sebuah cerita misteri. Sebelum ke ceritanya, mengingatkan kembali buat yang belum, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Bila ingin berbagi cerita, bisa kirimkan email. Untuk email ada di deskripsi yang saya ceritakan di video selanjutnya. Bisa juga berupa komentar biar saya dan teman-teman tahu ceritanya. Seperti biasa, dalam cerita ini untuk nama tempat toko kita samarkan demi keamanan bersama. Ada seorang gadis, mereka bekerja sebagai pramugari yang bernamakan Lulu dan Lili. Seperti apa ceritanya? Sudah siap? Sudah ready? Niki saya oke. Pada suatu hari, ada seorang gadis cantik. Mereka bekerja sebagai pramugari. Pada tanggal 15 Desember 2015, Lulu berhasil menjadi pramugari. Ini membuat bangga ibu dan adik-adiknya Lulu. Karena ayah Lulu sudah wafat, ia mendapatkan gaji dari karyawan. Sangatlah cukup untuk membantu ibu Lulu dan adik-adiknya yang belum sekolah. Rute hari ini adalah Jakarta-Surabaya. Lulu sangat bersemangat di hari pertamanya terbang di udara. Saat seluruh kabin kru sudah masuk, Lulu ditempatkan di belakang sendiri. Lulu cukup merasa aneh kenapa dia ditempatkan sendiri di belakang. Seharusnya dia dibimbing oleh senior-seniornya. Tapi hal itu tidak menyurutkan semangat Lulu karena dia harus menunjukkan kinerja terbaiknya. Di hari pertama, Lulu mulai menghitung jumlah penumpang yang bertotal 20 personil keseluruhan di dalam pesawat itu, kemudian memberikan laporan kepada senior pramugari bernama Lili untuk memastikan laporan penumpang yang berjumlahkan 20. Lili mulai menghitung jumlah penumpang satu persatu dan jumlah yang ia dapat adalah 19. Berbeda dengan jumlah yang didapat oleh si Lulu. Lili kemudian datang ke belakang untuk menemui Lulu sekaligus menegurnya agar bekerja lebih teliti lagi. Lulu yang tidak mengerti apa yang terjadi hanya diam saja sebagai pemula. Dia tidak mau melawan seniornya. Kemudian Lili berbalik badan dan kembali ke tempatnya di depan bersama pramugari yang lainnya. Karena tidak merasa puas, hati Lulu berinisiatif untuk menghitung kembali jumlah penumpang itu dari belakang hingga ke depan. Karena dia masih tidak percaya juga, dia mulai hitung lagi dari depan ke belakang. Dan tetap angka yang dia dapat adalah 20 personil. Setelah yakin dia datang ke depan untuk menemui Lili, Lulu berkata, "Mbak, angka yang saya dapat adalah 20. Saya sudah menghitung 2 kali. Jumlah penumpang adalah 20. Mohon maaf, bukan bermaksud lancang. Apa mungkin Mbak yang salah?" Mendengar hal tersebut, Lili kemudian memberikan data manifest penumpang kepada si Lulu dan membiarkan Lili menghitungnya sendiri, dan benar saja jumlahnya 19 bukan 20, dan ternyata Lulu yang salah. Lulu pun tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kemudian dia meminta maaf dan pamit untuk ke belakang setidaknya untuk menenangkan diri. Dia sudah melakukan satu kesalahan pertama di tugas pertamanya. Di saat Lulu sudah mulai menenangkan diri, tiba-tiba ada seorang perempuan menggunakan jas putih datang ke belakang. Wanita tersebut langsung menuju ke toilet dan masuk langsung menutup pintu tanpa menguncinya. Melihat hal tersebut, Lulu pun langsung bersiap-siap menunggu perempuan tersebut untuk keluar dari toilet untuk merapikan toilet agar tetap bersih dan dapat digunakan oleh pengunjung yang lainnya. Namun hampir 30 menit penumpang tersebut belum juga kunjung keluar. Sementara ada penumpang lain yang mengantri ingin menggunakan toilet itu. Lulu dengan siap menahan orang-orang yang ingin mengantri karena dia tahu masih ada perempuan itu di dalamnya. Karena antrian semakin panjang dan perempuan itu juga belum keluar, pramugari senior yang bernamakan Lili
mulai berjalan ke belakang untuk melihat situasi kondisinya ini bagaimana, kok sampai ngantri sekian banyaknya di dalam pesawat ini yang mau ke toilet. Ia pun bertanya kepada Lulu, kenapa bisa seperti ini? Lulu pun menjelaskan bahwa masih ada orang di dalam toilet belum keluar selama 1 jam lebih. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, Lili pun meminta sebagian penumpang untuk menggunakan toilet yang ada di depan. Kemudian Lili memutuskan untuk mengetuk pintu tersebut, namun tidak ada jawaban dari dalam. Lili pun perlahan memulai membuka pintu toilet dan ternyata kosong. Begitu kagetnya para penumpang melihat hal tersebut. Jadi selama ini mereka mengantri di toilet yang kosong. Rasa kesal pun mulai terlontar dari mulut mereka, bahkan beberapa dari penumpang mengajukan komplain ke maskapai. Lulu hanya bisa berdiri kebingungan, membisu dan malu. Air matanya mulai keluar, namun ia mencoba menahannya. Nafasnya mulai sesak dan ia mulai kehilangan fokus dan dia mulai duduk terdiam. Selang beberapa lama ketika semua penumpang sudah menggunakan toilet dan bagian belakang pesawat sudah kosong, Lulu mulai menutup wajahnya dan menangis diam-diam di belakang. Ia merasa karirnya terancam pada tugas pertamanya. Kemudian tiba-tiba terdengar suara toilet terbuka dan perempuan dress putih yang pertama kali dilihat oleh Lulu keluar dari toilet. Matanya terbelabak melihat sesuatu yang tidak bisa ia percaya. Perempuan itu hanya jalan membelakangi Lulu dan duduk di barisan tengah penumpang. Lulu dengan kaki gemetar mulai berdiri perlahan-lahan dan memberanikan dirinya untuk mendatangi barisan tengah untuk mengecek perempuan yang berwarna dress putih tadi. Namun saat sampai dia tidak melihat satupun penumpang yang menggunakan dress berwarna putih. Dia terlihat kebingungan. Lulu mulai memperhatikan penumpang satu persatu, di cross check semua sama si Lulu ini. Dan penumpang pun tampak risih melihat Lulu mondar-mandir di dalam pesawat. Pramugari senior Lili menyadari hal tersebut dan mulai mendatangi Lulu, dan ia berbisik untuk menyuruh Lulu datang ke belakang pesawat. Sampai di belakang, Lili bertanya kepada Lulu, "Kamu ini kenapa sih? Dari tadi saya lihat kamu buat masalah terus." Lulu mulai menjelaskan bahwa perempuan yang pertama kali dia lihat masuk toilet baru saja keluar dari toilet dan duduk di barisan tengah-tengah pada penumpang. Mendengar hal tersebut, Lili mulai mengatakan kepada Lulu, "Kamu sadar kan? Kita berada di udara. Saya tidak bisa toleransi segala macam perilaku yang membahayakan pada saat kita penerbangan. Kamu akan langsung saya serahkan kepada petugas maskapai begitu kita mendarat. Jadi tolong jangan buat keributan lagi. Sekarang kamu duduk saja di belakang dan jangan lakukan apa-apa, termasuk melayani penumpang." Lulu begitu shock atas apa yang ia dengar. Dia mulai duduk dengan tatapan yang hampa karena tidak tahu harus berbuat apa lagi. Lili dengan cepat meninggalkan Lulu dan kembali ke tempat duduknya di depan bersama pramugari yang lainnya. Tak terasa, pesawat sudah mulai memasuki wilayah Surabaya. Di saat Lulu sedang melamun sedih, tiba-tiba terdengar suara ketakutan dari dalam toilet. Ia mencoba menjernihkan pikirannya, berharap itu hanya halusinasi. Kemudian pintu toilet terbuka perlahan-lahan. Dari dalam sebuah tangan kurus panjang mulai merayap keluar dari toilet. Kemudian dengan cepat menarik Lulu pun terseret ke dalam toilet dan terkunci dari dalam. Lulu berteriak, "Tolong, tolong, tolong!" Dan seluruh penumpang terkejut mendengar suara itu. Mereka mulai berdiri dari kursinya dan melihat ke belakang. Para pramugari pun berlari mencoba menenangkan penumpang. Salah satu pramugari memberi info kepada kapten tentang masalah yang terjadi di belakang. Setelah mendengar seluruh permasalahannya, kapten pun menghubungi ATC Tower untuk meminta bantuan ketika mereka mendarat. Dan tidak ada satupun pramugari yang berani ke belakang. Lulu dibiarkan berteriak sampai suaranya habis. Ketika pesawat sudah mendarat, ground staff langsung menaiki pesawat itu dan menuju ke belakang. Mereka mencoba membuka pintu toilet dengan alat-alat mereka. Ketika pintu toilet berhasil dibuka, mereka menemukan Lulu dalam keadaan melamun. Mereka seperti tidak sadar walaupun namanya dipanggil-panggil. Akhirnya para staf memutuskan membawa Lulu ke ruang perawat. Sampainya di ruang perawatan, Lulu mulai
meneteskan air mata. Ia terbayang wajah ibunya dan adik-adiknya. Kemudian pramugari lain berkumpul di depan pintu perawat yang tertutup. Lulu mendengar hal yang akan mengganggu pikirannya bahwa ia sengaja dibiarkan duduk di belakang. Karena ada sebuah kejadian yang membuat setiap pramugari yang duduk di belakang selalu tidak pernah kembali bekerja. Usut punya usut, ternyata dulu ada pramugari baru sebelumnya yang menghilang dan ditemukan meninggal di apartemen. Kebetulan Lulu menaiki pesawat yang sama yang dinaiki oleh pramugari tersebut. Beberapa hari kemudian, Lulu telah diaudit oleh dokter dari maskapai dan ia dinyatakan memiliki gangguan mental. Pusing. Lulu tidak sehat secara mental untuk menjadi pramugari dan seakan untuk menambah penderitaannya. Lulu pun juga terancam mendapat sanksi, sebuah sanksi yang menyatakan perilaku mengganggu ketertiban dan kenyamanan dalam penerbangan. Singkat cerita, Lulu dipastikan tidak bisa bekerja di maskapai manapun. Cukup sekian, jangan lupa share video ini agar teman-temanmu mengetahui cerita misteri dan horor. Terima kasih.